Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan EKI 416 F4. Sebelum itu, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari 2 orang, yaitu Rahel Nadine Saragih dengan NIM akhir 239, absen 14, dan Ana Agung Yimita Dewi dengan NIM akhir 281, absen 15. Adapun submateri yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, kelembagaan kapitalisme dan sosialisme, yang kedua, ekonomi kelembagaan dan demokrasi, yang ketiga, perubahan kelembagaan dan pembangunan ekonomi, dan yang keempat, masih adakah tempat untuk negara. Beranjak pada materi yang pertama yaitu kelembagaan kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dianggap sebagai penemuan luar biasa dalam sejarah umat manusia. Sistem ekonomi kapitalis tegak oleh beberapa pilar dasar yang melatarinya. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar dengan instrumen harga sebagai penanda atau sinyal. Jika harga dianggap melebihi biaya produksi dan margin laba, maka hal itu merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke pasar untuk menambah persediaan atau supply barang dan atau jasa sehingga dapat menurunkan harga. Dan demikian juga sebaliknya. Kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan atau property right sebagai dasar melakukan transaksi. Tanpa adanya hak kepemilikan, individu tidak akan pernah bisa mengeksekusi kegiatan ekonomi atau transaksi. Oleh karena itu, salah satu fungsi terpenting dari kapitalisme adalah menawarkan dan melindungi hak kepemilikan swasta. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dipisahkan oleh 3 pemilik faktor produksi, yaitu pemodal atau kapital, tenaga kerja atau labor, dan pemilik lahan atau land. Pemilik modal memperoleh pendapatan dari laba atau profit, tenaga kerja dari upah atau wage, dan pemilik lahan dari sewa atau rent. Dan yang keempat, tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar. Free entry dan exit barriers. Pelaku ekonomi yang melihat peluang profit bisa masuk ke pasar, demikian pula dengan pelaku ekonomi yang gagal atau rugi dapat langsung keluar tanpa ada regulasi yang menghambatnya. Secara lebih lanjut, 4 pilar dasar yang melatari kapitalisme dapat dipaparkan sebagai berikut. Pilar yang pertama yaitu seluruh kegiatan ekonomi digerakkan oleh sektor swasta lewat pasar, sehingga bisa mendeskripsikan preferensi setiap individu. Bahkan, akibat peran pasar yang dominan, kapitalisme sendiri sering disinonimkan sebagai ekonomi pasar atau market economic. Dalam posisi seperti itu, peran negara tidak lebih sebagai fasilitator kegiatan ekonomi, atau lebih spesifik lagi, negara diperlukan kehadirannya apabila terjadi kegagalan pasar, baik karena eksternalitas maupun keperluan munculnya barang publik. Pilar yang kedua yaitu prinsip private property right merupakan dasar terpenting dari kapitalisme. Bahkan ekonomi kapitalis sangat tergantung dari kelembagaan yang memapankan dan menjamin hak kepemilikan private secara eksklusif yang bisa digunakan melakukan pertukaran secara sukarela berdasarkan kontrak. Seterusnya, hak kepemilikan private hanya dapat berfungsi dengan efektif apabila individu yang tidak memiliki otorisasi dapat dikeluarkan dari pemanfaatan property right tersebut sehingga tidak dapat memetik keuntungan atau biaya yang melekat pada pemiliknya. Dengan keyakinan itu, kelembagaan ekonomi kapitalisme didesain agar bisa menjamin dan memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat atau private. Selanjutnya, pilar yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pemisahan kegiatan ekonomi dalam 3 pelaku, yaitu pemilik modal, tenaga kerja, dan pemilik lahan. Pada level makro,
Pemisahan pemilik faktor produksi tersebut menjadi alasan munculnya segregasi hubungan ekonomi yang efisien melalui spesialisasi. Pemilik modal menyiapkan sepenuhnya kebutuhan material atau alat produksi sehingga proses produksi bisa berlangsung. Tenaga kerja memberikan kemampuan atau keterampilan maksimal agar diperoleh output yang bermutu, dan pemilik lahan memberikan jaminan tempat bagi kegiatan produksi. Pada level makro, pemisahan pelaku ekonomi secara otomatis menyebabkan berjalan mekanisme check and balance. Dalam praktiknya, di tingkat korporasi, pemilik modal, tenaga kerja, dan pemilik lahan mempunyai otoritas masing-masing seberapapun terbatasnya untuk menjalin kerjasama maupun pengawasan. Selanjutnya, pada pilar keempat, ekonomi kelembagaan sistem ekonomi kapitalis memberi tempat yang leluasa bagi setiap pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar melalui sistem insentif. Setiap adanya regulasi yang merintangi pelaku ekonomi masuk dan keluar pasar, disitulah akan terjadi inefisiensi ekonomi. Jika harga terlalu tinggi dari yang seharusnya, berarti jumlah suplai sangat terbatas, sehingga hal itu akan menjadi sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke dalam pasar. Apabila prosedur masuk ini dirintangi, maka konsumen akan dirugikan, dan demikian juga berlaku sebaliknya. Ekonomi kelembagaan sistem ekonomi sosialis hanya didasarkan pada dua prinsip, yaitu yang pertama, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti investasi, mulai dari proses perencanaan, operasionalisasi, pengawasan sampai ke evaluasi. Pada level ini, fungsi negara merancang sistem kepemilikan, proses transaksi, dan pembagian keuntungan berbasiskan instrumen negara. Jadi dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan. Dengan prosedur inilah negara berharap target pemerataan pendapatan bisa dicapai. Yang kedua yaitu pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya, tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan model seperti itu, diandaikan tidak ada eksploitasi antar pelaku ekonomi, misalnya antara pemilik modal dan pekerja, seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Pada level ini, ketimpangan pendapatan antar pelaku ekonomi juga tidak akan terjadi. Beranjak pada materi yang kedua, yaitu ekonomi kelembagaan dan demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang diharapkan bisa memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi. Dalam perkembangannya tidak mesti menunjukkan gejala yang mengembirakan. Pasalnya, beberapa variabel penting dalam demokrasi seperti hak kepemilikan dan kebebasan memilih tempat tinggal juga dimiliki oleh sistem politik lainnya. Sebaliknya, kelebihan yang dimiliki oleh sistem politik lainnya seperti kecepatan dalam pengambilan keputusan justru absen dalam sistem politik demokratis. Dari sisi ini, demokrasi sesungguhnya hanya bisa menggaransi dua hal penting, yaitu hak-hak politik dan kebebasan sipil, dan kurang memberikan jaminan secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Hak-hak politik adalah hak berpartisipasi memaknai proses politik, sedangkan kebebasan sipil adalah hak menyatakan ekspresi, mengorganisasi dan melakukan demonstrasi, dan hak memperoleh otonomi dalam hal kebebasan beragama, pendidikan, perjalanan, dan hak personal lainnya. Di seberang lainnya adalah sistem politik otoriter tidak memberikan tempat bagi kelompok sipil menyalurkan aspirasi politik dan kebebasan private lainnya. Dalam sistem politik ini, negara melakukan kontrol menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan, sehingga seringkali batas antara negara dan hukum menjadi sangat tipis. Sistem politik otoriter mengasumsikan negara bisa melakukan semua hal yang menjadi kebutuhan konstituennya, termasuk kesanggupannya memaksakan semua hal yang menjadi cita-citanya. Pada sisi ini, kelebihan dari sistem politik otoriter adalah efektivitasnya dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan di sisi lainnya, persoalan yang selalu muncul adalah ketidakakuratan kebijakan yang dibuat karena seringkali menggunakan informasi yang kabur.
Penegakan kelembagaan ini hanya mungkin apabila organisasi pemerintahan yang dikembangkan sanggup menyerap seluruh kompleksitas dan dinamika masyarakat. Sebab, kegagalan menjalankan kelembagaan pada sistem otoriter terjadi bukan saja akibat negara tidak mampu memaksakan peraturan yang telah tersedia, melainkan juga ketidaksanggupan negara dalam menciptakan perubahan kelembagaan karena tidak adaptif dengan dinamika persoalan yang berkembang. Pada titik ini, organisasi negara yang paling rasional bisa diimplementasikan adalah sistem demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Kajian yang menguruti hubungan antara kelembagaan dan pembangunan ekonomi memang belum banyak dilakukan oleh para ahli. Tapi dari sedikit penelitian tersebut terdapat sebuah fakta berikut. Negara-negara yang telah dikelompokkan berdasarkan ketersediaan aturan main hak kepemilikan, investasi modal manusia, dan kinerja ekonomi menunjukkan hubungan yang kuat antara peranan kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Negara-negara tersebut dibagi dalam 5 kategori. Pertama adalah negara Asia Timur seperti Hong Kong, Indonesia, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Kedua adalah negara-negara yang tergabung dalam OECD yaitu Mesir, Irlandia, Jepang, Portugal, Spanyol, dan Turki yang memiliki GDP per kapita kurang dari 2.900 US dollar pada tahun 1960. Dan ketiga adalah negara-negara sub-Sahara Afrika, keempat negara-negara Amerika Latin, dan terakhir adalah negara-negara yang non-OECD seperti Argentina, Saudi Arabia, Thailand, Uruguay, dan Venezuela yang memiliki GDP per kapita lebih dari 2.900 US dollar pada tahun 1960. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita awal yang tinggi tidak memberikan jaminan bagi kinerja perekonomian yang bagus dalam jangka panjang. Sebaliknya, negara-negara yang pendapatan per awal kapitalnya tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki keunggulan dalam menjamin hak kepemilikan, menegakkan sistem kontrak, dan administrasi publik yang efisien, justru menghasilkan kinerja perekonomian yang menonjol. Contoh mikro tentang pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi tersebut bisa dianalisis sebagai berikut. Transaksi ekonomi masyarakat di negara-negara yang kelembagaannya kuat cenderung akan lebih banyak menggunakan cek, transfer antar bank, maupun surat-surat berharga yang dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Mereka bisa melakukan ini karena percaya bahwa pemakaian instrumen tersebut tidak akan menimbulkan persoalan, misalnya klaim uangnya ditolak. Kalaupun akan muncul permasalahan pasti, terdapat aturan yang memungkinkan semua pelaku transaksi tidak akan dirugikan, misalnya karena adanya penipuan. Tetapi sebaliknya, dalam sebuah negara yang sistem perbankannya rapuh, sangat sulit bagi setiap individu untuk memakai instrumen itu untuk melakukan transaksi karena ada ketidakpastian atau resiko. Mereka akan lebih memilih menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi. Nah, sedangkan kasus makro bisa diambilkan dari hubungan antara kepemilikan dan investasi. Negara-negara yang jaminan hak kepemilikan lemah cenderung akan ditinggal oleh investor, baik domestik maupun asing. Investor asing takut melakukan ekspansi modal karena sewaktu-waktu perusahaannya bisa dinasionalisasi, sedangkan usahawan domestik ragu membuka investasi karena khawatir kontraknya dibatalkan oleh pemerintah. Tentu saja peristiwa tersebut akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena tidak ada insentif bagi orang untuk mengerjakan investasi. Dari sini bisa dipahami mengapa setiap undang-undang mengenai PEMA atau penanaman modal asing di sebuah negara selalu diterangkan secara detail mengenai jaminan hak kepemilikan agar investor asing memiliki kepastian hukum atas kepemilikan lahan dan perusahaannya. Fakta dan kasus-kasus di atas cukup meyakinkan untuk mengambil kesimpulan bahwa antara pembangunan ekonomi dan kelembagaan memiliki keratan hubungan yang sangat tinggi, mengingat kinerja perekonomian sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan. Tapi juga harus diperhatikan, kelembagaan harus selalu mengalami perkembangan dan perubahan karena kegiatan ekonomi semakin kompleks. Perubahan kelembagaan diperlukan mengingat proses perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya menciptakan dasar-dasar kelembagaan. Pada level makroekonomi, setidaknya ada 5 isu penting yang sering ditelaah, yakni kontrol terhadap inflasi, pengurangan anggaran defisit, stabilisasi nilai tukar mata uang, intensitas perdagangan internasional, dan peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada level mikro, isu yang dibahas adalah liberalisasi harga, privatisasi, pengembangan pasar modal, penciptaan sistem hukum untuk menegakkan hak kepemilikan, dan mempromosikan kompetisi. Nah, berikut ada pertanyaan kritis yang layak diajukan sesuai dengan kondisi negara berkembang. Apakah kelembagaan dan pembangunan ekonomi hanya akan memihak kaum yang kaya dan kuat? Terdapat dua pendekatan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah
kelembagaan akan menempatkan semua pihak berada dalam posisi yang sepadan akibat adanya rule of law yang mengatur. Pelaku ekonomi yang tidak memiliki modal besar dan koneksi politik dijamin bisa melakukan investasi tanpa harus melakukan biaya siluman. Sebaliknya, usahawan besar tidak lantas bisa memuluskan investasinya hanya karena mempunyai koneksi politik, karena praktik semacam itu dibatasi peraturan yang tidak mengizinkan. Jadi, prosedur yang fair dan transparan akan membuat semua pihak diposisikan secara sejajar. Kedua adalah inefisiensi kelembagaan dalam wujud tiadanya jaminan hak kepemilikan, korupsi, penyalahgunaan infrastruktur publik, dan kebijakan yang mendistorsi pasar justru akan lebih merugikan kelompok masyarakat yang rendah dan miskin. Kasus monopoli misalnya bisa terjadi akibat adanya sistem regulasi dan proteksi yang tidak ramah terhadap penguatan kelembagaan. Contoh lainnya adalah kebijakan subsidi harga produk pertanian dalam banyak hal justru menguntungkan penduduk perkotaan dan merugikan petani yang pada umumnya. Hal bisa berlangsung karena adanya kelompok kepentingan yang terhadap memiliki akses terhadap kekuasaan, dan hal ini cuma mungkin terjadi akibat dan tiadanya penegakan kelembagaan yang mengaturnya. Luar itu, sifat kelembagaan tidaklah etis, tetapi dinamis. Dalam pengertian ini, kelembagaan yang sudah tidak relevan secara otomatis akan berubah karena desakan partisipan yang terlibat di dalamnya maupun adanya penetrasi dari otoritas luar. Atau secara teoritis, perubahan kelembagaan bisa terjadi dalam dua hal, yaitu permintaan dari konstituen dan kedua, penawaran dari otoritas tertentu. Dalam kasus yang pertama, misalnya, serikat pekerja bisa menekan pemilik modal untuk menaikkan tingkat upah atau fasilitas kesehatan imbal balik dari kenaikan produktivitas atau keuntungan perusahaan. Sementara untuk kasus yang kedua, pemerintah berupaya terus memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja melalui pencipta undang-undang upah minimum. Setiap tahun standar upah minimum dinaikkan oleh pemerintah untuk mengimbangi tingkat inflasi yang terjadi dalam perekonomian. Perusahaan sebagai entitas yang menjadi objek dari kebijakan pemerintah tersebut terpaksa juga harus menyesuaikan sistem pengupahan kepada pekerja berdasarkan kebijakan undang-undang tersebut. Melalui skenario inilah perubahan kelembagaan atau institutional change akan terjadi untuk menjaga agar tindakan dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Berikutnya saya akan jelaskan masih adakah tempat untuk negara. Dalam perguliran pemikiran ekonomi secara konservatif terdapat beberapa argumentasi yang muncul berkenaan pentingnya peran negara untuk melindungi setiap pelaku ekonomi. Mazhab neoklasik misalnya mengizinkan peran negara dalam perekonomian jika terdapat kasus eksternalitas dan barang-barang publik. Dalam kasus misalnya, operasi sebuah perusahaan menimbulkan pencemaran air sehingga merugikan pihak ketiga. Di sini peran negara dituntut untuk membuat regulasi agar perusahaan tersebut ditindak atau masyarakat diberi ganti rugi. Dengan mudah bisa jelaskan bahwa peran regulatif tersebut bertujuan menyelamatkan sebagian rakyat dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian penduduk lainnya. Sedangkan paham Keynesian berpandang bahwa fungsi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan. Bagi Keynes, jika negara dibiarkan diam, maka selamanya resesi secara periodik akan muncul, karena persoalan rendahnya agregat permintaan tersebut bersifat sistematis. Paham ini dengan terang memberikan ilustrasi bahwa negara dalam momen-momen tertentu harus bertindak untuk menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya, yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan masyarakat secara sukarela. Di samping memiliki fungsi rasional, negara juga wajib mengembang peran etis atau etika untuk menyelamatkan setiap jengkel wilayah dan produk yang menjadi bagian dari ekstensinya. Maksud etika di sini bukan sekedar suatu pemikiran sistematis tentang moral, melainkan lebih dari itu adanya suatu pemahaman yang selalu menanyakan secara kritis dan mendasar terhadap segala hal, atau keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia atau negara seharusnya menjalankan kehidupannya. Dari kacamata ini, tidak dibenarkan sebuah upaya apapun dikerjakan dengan jalan menggelamkan individu atau komunitas yang satu di atas hura-hura individu atau komunitas yang lain. Program-program nasional dari pembangunan pada ujungnya tetap harus dihadapkan dengan pertanggungjawaban etis negara. Peran etis macam itu menjadi relevan ketika proses liberalisasi ekonomi tidak bisa dibendung dan tiba-tiba telah hinggap di depan hidung. Pasar yang diandaikan secara perkasa dapat mengatur sirkulasi kemakmuran bersama telan sebagai instrumen satu-satunya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, tanpa negara diperbolehkan ikut campur. Padahal dalam realitasnya, pasar tidak akan pernah berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, mental, pendidikan, dan organisasi, yang semua itu baru terwujud bila negara terlibat di dalamnya. Terdapat pertanyaan penting, apakah fungsi etis negara dengan demikian telah punah? Pertanyaan tersebut sangat rumit karena tidak ada
kepastian dalam hukum liberalisasi itu sendiri. Namun setidaknya ada dua asumsi yang diakui keakuratannya mengenai proses liberalisasi, yaitu menguatnya peran modal atau pelaku ekonomi swasta dalam mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, dan kedua adalah pasar akan menjadi instrumen tunggal yang mengatur bekerjanya aktivitas ekonomi. Setidaknya dua implikasi penting dari liberalisasi bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, efek dari penguatan pelaku ekonomi berskala besar dalam mempengaruhi seluruh lekuk kehidupan kiranya mudah untuk dibuktikan. Di negara berkembang, pengaruh dari korporasi besar dan perusahaan-perusahaan multinasional sedemikian besar, khususnya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga menentukan hidup matinya kepentingan rakyat banyak. Hal itu bisa dilihat dari ekspansi usaha-usaha ekonomi tersebut ke wilayah-wilayah yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan publik, misalnya persawahan maupun fasilitas umum. Nampaknya adalah pelaku-pelaku ekonomi kecil yang selama ini hidup subsisten dari usaha ekonomi tersebut akan mati secara perlahan dan masyarakat kehilangan ruang melakukan interaksi sosial. Drama ini bisa bertambah getir bila disodorkan fakta bahwa semakin lama komunitas yang terpinggirkan tersebut berbaris semakin panjang sehingga membuat wajah sebuah bangsa kehilangan elan etisnya. Dengan begitu, matinya pelaku ekonomi kecil dan penyempitan ruang publik merupakan tragedi paling menegaskan dari liberalisasi. Kedua, liberalisasi juga membuka ruang kepada sektor swasta untuk membeli kebijakan pemerintah melalui politik uang. Hampir seluruh kebijakan pemerintah yang bertendensi pada perbaikan aspek distribusi langsung dipenggal di tengah jalan oleh pelaku sektor swasta karena akan mengurangi profit mereka. Kebijakan redistributif semacam pajak progresif dan penalti utang sangat rawan dari gangguan usaha berskala besar tersebut, bukan cuma di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Di Jerman pada tahun 1999, Menteri Keuangan gagal menaikkan pajak korporasi besar karena tekanan pemilik modal. Demikian pula di Indonesia pada tahun 2002, penalti utang yang hendak diberlakukan kepada para konglomerat hampir rontok jika tidak ada tekanan publik yang keras. Efek dari upaya penjagalan tentu saja akan mengurangi subsidi sosial kepada masyarakat, misalnya untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini merupakan konsekuensi paling serius dari liberalisasi, ketika modal dibiarkan berkuasa tanpa ada regulasi yang sanggup mengawalnya. Modal bisa menekuk seluruh tekanan atau tatanan ekonomi sesuai dengan hukuman yang dimiliki sendirinya, yakni kekuatan yang besar akan memakan daya yang lebih kecil. Dalam konteks ini, fungsi negara tidak lagi sekedar menghindari terjadinya resesi ekonomi ataupun mengatasi praktik ekonomi yang merugikan kepentingan pihak lain, melainkan melindungi kepentingan rakyat yang tersisih sebagai cermin komitmen sosialnya. Pada titik ini, secara minimal peran negara adalah membatasi pengaruh ekspansi korporasi besar yang merugikan kepentingan publik dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa merangkeng keserakan modal. Modal dan pasar, dua karib yang bersahabat akrab, adalah dua modal ekonomi yang tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa asupan regulasi sehingga mampu menerkam ke seluruh penjuru pelaku ekonomi. Argumentasi di atas semakin relevan dipahami oleh negara-negara yang sejak awal menempatkan aspek keadilan sosial sebagai ujung dari proses pembangunan dan bukan semata kemakmuran ekonomi. Negara-negara tersebut dipastikan membungkus kebijakan publik yang hendak diambil melalui serangkaian penilaian etis maupun rasional. Negara kesejahteraan memaklumatkan instrumen ekonomi berskala ganda untuk menopang setiap implikasi negatif dari pilihan suatu kebijakan. Pembelok negara kesejahteraan misalnya secara umum memberi penekanan kepada pasar untuk memandu kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi sambil memberi pagar pajak progresif agar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pasar tidak sampai mengganggu keseimbangan sosial. Dengan demikian, dalam pengertian ini, pajak memiliki dua kaki, sebagai pengikut kelompok ekonomi yang kuat agar tidak menjulang terlalu tinggi, dan sebagai pemula kelompok ekonomi lemah agar tidak terpuruk dalam lembah yang teramat dalam. Sedangkan dalam perspektif ekonomi kelembagaan, peran negara difokuskan untuk membentuk kerangka kelembagaan yang dapat mengatur kegiatan ekonomi, hak kepemilikan, penegakan, dan eksekusi hukum yang menghasilkan biaya transaksi. Tentu saja ada banyak variasi derajat intervensi negara untuk mengatur kegiatan perekonomian tersebut. Bagian 12.1 memperlihatkan per alternatif dari modal intervensi pemerintah negara dari mulai yang paling minimal sampai paling maksimal. Dari beberapa negara-negara yang mengadopsi derajat intervensi tersebut, memang jarang negara berkembang yang mengambil modal ekstrim. Kebanyakan negara mengambil modal antara posisi tinggi-tinggi atau posisi rendah-rendah. Negara-negara yang menggunakan modal intervensi tinggi-tinggi adalah Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Sedangkan modal intervensi rendah-rendah diadopsi oleh negara Asia Tenggara. Lebih detail lagi, intervensi negara tidak hanya berurusan kepada modal intervensi, tetapi juga pilihan perangkat kelembagaan untuk bisa mencapai tujuan dari intervensi. Seperti yang bisa dilihat dari tabel 12.2, jenis-jenis perangkat kelembagaan bagi negara untuk melakukan intervensi sangat banyak, tergantung dari tujuan yang diinginkan.
Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa setidaknya termuat 7 tujuan intervensi, yakni stabilisasi, regulasi, barang publik, monopoli alamiah, redistribusi, perencanaan, dan organisasi. Dari keseluruhan tujuan intervensi tersebut, terdapat ragam kelembagaan yang bisa diproduksi pemerintah agar bisa mencapai tujuan dimaksud, misalnya melalui instrumen perpajakan, kontrol perdagangan, monopoli negara, kontrak sosial, jaminan sosial, lisensi intervensi, pengawasan polusi, dan pembangunan kelembagaan untuk memperkuat pendidikan dan teknologi. Dengan ruang lingkup instrumen kelembagaan yang demikian luas, berarti sekaligus mengonfirmasi bahwa peran negara dalam kegiatan ekonomi masih cukup lebar, khususnya apabila dilihat dari perspektif ekonomi kelembagaan. Bahkan, intervensi tersebut tidak lantas lenyap dengan adanya liberalisasi, alih-alih justru semakin intensif, demikian melindungi kepentingan pelaku ekonomi domestik. Baik, sekian pemaparan materi terkait ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi yang dapat kami dari kelompok 5 sampaikan. Apabila kami ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.